Baik, mungkin udah jam 7:01, mungkin kita mulai saja ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Jurnal Club yang diselenggarakan oleh Fudagogik dan Bakudapan yang kali ini berjudul Dampak Krisis Iklim Terhadap Produksi Pangan dan Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Kintan Kamilia. Saya adalah Research and Programs Lead dari Fudagogik. Fudagogik sendiri adalah lembaga penelitian independen non-pemerintah nirlaba yang berdedikasi pada transformasi sistem pangan berkelanjutan melalui penelitian, ilmu pengetahuan tentang keterkaitan antara pangan, iklim, dan kesehatan di Indonesia. Nah, Jurnal Club merupakan salah satu program kami yang bertujuan untuk menciptakan ruang belajar bersama dan mencapai visi tersebut. Dari program Jurnal Club Fudagogik ini berkolaborasi dengan Bakudapan Food Study Group yang merupakan kelompok belajar yang menggunakan isu pangan sebagai pintu masuk untuk membahas, mendiskusikan, dan juga membongkar permasalahan sosial, politik, gender, filsafat, seni, kebudayaan, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Nah, harapannya diskusi kita pada malam hari ini dapat memberikan pengetahuan baru, pemikiran-pemikiran yang baru, dan juga inspirasi untuk terus bergerak mendukung transformasi sistem pangan di Indonesia yang inklusif, bergizi, dan regeneratif. Diskusi Jurnal Club hari ini akan difasilitasi oleh Mbak Giovanni Desi Austriningrum MA, yang merupakan lulusan program Magister Studi Pembangunan dengan fokus pada studi agraria, pangan, dan lingkungan di uh, International Institute of Social Studies ISS Erasmus University Rotterdam. Beliau merupakan seorang peneliti sosial yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Saat ini, Mbak Gio sedang bekerja sebagai seorang peneliti di Dalla Institute for Environment and Society dan tengah memimpin riset tentang isu gender dan transisi energi di Kalimantan Timur dalam konsorsium Innovation Regions for Just Energy Transition atau IKIJET. Beliau juga terlibat sebagai peneliti studi kasus Indonesia dan pembaca interseksionalitas dalam konsorsium riset Guardians Under Pressure, di mana beliau melakukan riset aksi partisipatoris mengenai dan juga bersama dengan penjaga lingkungan di Asia Tenggara. Minat riset Bagio meliputi ekonomi politik feminis, ekologi politik, dan relasi tanah serta kerja dalam kapitalisme kontemporer dengan perhatian pada bagaimana dimensi sosial ekologis ini hadir dalam keseharian komunitas. Nah, Jurnal Club keempat ini akan dilaksanakan secara lebih interaktif dan teman-teman nanti diharapkan untuk menyampaikan tanggapannya secara langsung, baik dengan menggunakan fitur raise hand atau mengangkat tangan dan langsung membuka mic. Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Sekarang sesi Jurnal Club-nya akan saya serahkan ke Bagio selaku fasilitator. I hope you enjoy the session. Terima kasih Kintan dan salam kenal semuanya. Nama saya Giovanni, bisa dipanggil Gio. Mungkin sebelum kita memulai sesi ini, kita bisa sama-sama menyepakati ruang yang aman, nyaman, dan berani ketika kita berbagi dan belajar bersama. Di Canva board-nya sudah aku screenshot beberapa poin. Jadi kita sama-sama berpegang pada prinsip etis bahwa kita bisa menciptakan dan berbagi ruang belajar yang inklusif, aman, nyaman, dan berani bagi beragam orang yang terlibat di dalamnya, juga bagi lingkungan hidup yang menopang kegiatan kita. Oleh sebab itu, mari mencegah perilaku-perilaku yang mengandung pemaksaan, pelecehan, dan kekerasan dalam bentuk apapun. Kita tidak akan melakukan kekerasan dan pelecehan, baik itu verbal maupun fisik dan bentuk-bentuk lainnya, mendukung terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman tanpa diskriminasi, bersikap aktif mendukung terbangunnya budaya toleransi nol, menegakkan hak atas kebenaran, menjaga informasi yang dibagikan dalam acara, menghargai batasan personal, privasi, dan kenyamanan orang lain. Lalu, kita juga menekankan kesempatan yang setara bahwa setiap peserta memiliki hak yang sama untuk berbicara. Ada dua prinsip biasanya. Yang pertama, speak up. Kalau merasa lebih jarang berbicara, bisa memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat. Dan yang kedua, step back. Kalau merasa terlalu sering berbicara, coba beri kesempatan kepada yang lain. Jadi poinnya adalah berkomunikasi dengan jujur dan empatik, juga kritik gagasan dan bukan personal. Jika nanti merasa tidak nyaman,
dan melihat atau mengalami pelanggaran bisa menghubungi fasilitator dan juga teman-teman pedagogik dan Bakudapan. Semua laporan akan ditangani secara serius dan kerahasiaan terjamin. Nah, dengan kesepakatan ruang aman dan nyaman itu, saya harap teman-teman di sini semuanya sepakat dan berkomitmen untuk berpegang pada prinsip etis tersebut. Dan sesi ini juga tadi akan direkam ya, sudah disampaikan oleh Kintan. Nah, sekarang sebelum kita mulai sesi, kita bisa perkenalan bergilir ya. Jadi nama dan satu makanan yang menggambarkan pengalaman membaca paper ini. Nanti sembari berkenalan, saya juga akan mengecek sticky notes yang sudah teman-teman tuliskan di Canva board. Jadi sudah bisa tahu siapa dan dari mana gitu. Atau yang bagi belum menulis di sticky notes-nya juga boleh share singkat nama dan dari mana. Mungkin aku bisa mulai ya, pengalaman membaca paper ini buatku seperti fine dining atau santap mewah. Jadi kayak rumit dan fancy, tapi setelah selesai makan ternyata aku belum kenyang. Begitu. Selanjutnya, silahkan aku serahkan mic-nya ke Adinan. Iya, halo Silahkan. kakak-kakak. Selamat malam. Saya Dinan dari Semarang. Saya dari komunitas Lab Anomali. Salam kenal semua. Makanan apa yang menggambarkan perasaanmu membaca paper ini, Adinan? Kebetulan tadi waktu baca sih saya makan nanas sih, Kak. Oke, terima kasih. Cukup kita resapi saja ya. Silakan interpretasikan masing-masing. Selanjutnya ada Syifa. Syifa Nasir, silakan. Oke, salam kenal semuanya. Nama aku Siva. eh dari Semarang juga sebenarnya. Jadi tadi menarik ya ada yang dari Semarang juga. Kemudian apa perasaannya baca paper ini? Sejujurnya belum selesai dibaca ya, tapi dari judulnya aja sebenarnya ini mengingatkan akan suatu makanan. Jadi aku pernah makan. Mungkin ada yang pernah nyoba belalang goreng. Oke, ya mungkin itu agak aneh, tapi karena ini kaitannya dengan climate issue gitu ya, isu lingkungan, kebetulan uh, aku juga penelitian terkait edible insects, jadi sangat relate gitu ya dengan bahasan ini. Tapi mungkin di sini akan lebih banyak dibahas, kayaknya lebih kepada pertaniannya. Gitu. Thank you. Oke, terima kasih Syifa. Selanjutnya ada Novriani. Masih mute, Halo, Kak. Ya. ya, mohon maaf saya lagi terpuruk nih. Saya, saya dari Sumatera Barat, tapi saat ini lagi berdomisili di Jogja beberapa bulan. Eh, apa ya? Saya nggak selesai membaca ininya, apa artikelnya. Tapi yang pasti di makanan yang tergambar saya justru nggak apa ya, pasti beras aja sih, nasi sih yang ada di sini. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Indah Sari. Indah, apakah bisa berbicara? Atau ada Jessica. Halo semua, salam kenal. Nama saya Jessica dari Jakarta, tapi sekarang lagi berdomisili di Belanda, begitu. Em, Sebenarnya saya juga belum selesai baca ya, cuman yang keinget adalah berbagai macam sayur hijau karena memang fokus atau em, salah satu poinnya adalah kekurangan produksi sayur ya dan buah gitu yang em, diakibatkan oleh krisis iklim gitu yang akan berakibat ke kesehatan dan segala hal gitu. Jadi keinget em, sayur hijau gitu aja. Terima kasih Kak Gio. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Adri. Adri mau kenalan. Aku sebenarnya udah kenal sih sama Adri karena satu kerja.
Kalau suaraku mungkin nggak jelas ya, ini kayak speakernya jelek. Eh, aku Adri, aku dari sebuah kota kecil. Aku jujur belum baca semuanya, tapi kayak kalau menggambarkan makanan, kayak aku ingetnya makanan favoritku Batagor. Kayak itu tuh terkenal makanan Sunda, padahal kayak itu aslinya tuh dari luar gitu kan, pasti bawaan non non Sunda, non Jawa, karena dia kan biasanya tepung. Jadi kayak aku melihat bahwa uh, makanan tuh berkaitan dengan gak selalu tumbuh dari tempatnya, tapi kayak berkaitan erat dengan sistem uh, supply and chain global gitu. Dan karena sekarang ada krisis iklim juga akan berpengaruh juga terhadap makanan yang sedang kita makan dan akan kita makan. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Adri. Selanjutnya ada Rizka Amelia. Halo, salam kenal semuanya. Aku Rizka, aku dari komunitas Bersuasembada. Aku aslinya Surabaya, tapi sekarang lagi berdomisili di Bali. Eh, Satu makanan yang aku pikirin saat baca jurnalnya, sebenarnya aku belum selesai semuanya ya. Itu mungkin rujak cingur dari Surabaya, karena itu kan dia ada macam-macam ya di rujaknya tuh, ada bagian dari sapinya, terus ada buahnya juga, ada sayuran segala macam. Itu menggambarkan perasaan aku yang campur aduk antara bingung, interesting, terus sama curious juga dengan bahasan yang nanti akan dibahas di diskusi ini gitu. Dan aftertaste-nya kan dia antara pahit, manis, asin dan segala macam, dan itu mungkin yang aku rasakan karena ya itu tadi percampuran antara bingung dan tertarik mendalami diskusi ini. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Yowinda. Yowinda, apakah bisa bicara? Atau Iya, halo, selamat malam semuanya. Saya Winda. Saya dari kolektif Perempuan Pekaji Seni. Sejujurnya saya belum membaca semuanya selesai karena ternyata saya terskip untuk membaca email kalian. Tapi ketika membaca hal ini, saya membayangkan memakan rujak buah, di mana di dalamnya ada banyak sekali buah-buahan yang juga apa ya, bumbu-bumbunya beraneka macam gitu, dan ketika kita makan kita harus meresapi rasanya satu persatu. Selain itu menurutku dari situ aku bisa mengetahui gimana rasa pas manisnya dari gula merahnya, takaran cabainya, dan lain-lainnya gitu sih. Makasih. Oke, makasih. Untuk efisiensi waktu, teman-teman mohon maaf, teman-teman yang belum sempat berbicara secara langsung bisa nulis di chat ya, nama, latar belakang, dan juga satu makanan yang menggambarkan pengalaman membaca paper ini, begitu. Nah, sembari itu saya juga sedang melihat-lihat teman-teman yang sudah mengerjakan pre-work ya. Jadi di sini sudah ada beberapa orang yang menuliskan perkenalan singkatnya. Ada yang dari Bakudapan, yang panitianya suka belajar soal gender, literasi, dan pangan. Lalu tadi ada juga yang belajar sistem pangan masyarakat adat atau tentang isu-isu iklim dan sustainability. Lalu perasaan awal yang dirasakan ketika membaca itu ada yang bingung, lalu yang overwhelmed juga ada, dan menemukan banyak istilah yang susah. Lalu ada juga yang mengaitkannya dengan kebijakan. Lalu dalam board, apa argumen, temuan, atau insight kunci jurnal ini menurut pemahaman masing-masing? Ini seperti kita lihat di sini ya. Ada yang melihat bahwa suatu proyeksi itu berangkat dari seperangkat asumsi yang perlu kita pahami. Lalu ada juga yang menulis bahwa di masa depan kebutuhan pangan akan meningkat, tapi produktivitas pertanian menurun, ketahanan dan keamanan pangan terancam, kesehatan manusianya pun juga. Dan juga ada yang menulis membuka jalan terkait efek climate change yang tidak hanya terbatas di food security, tapi juga efek lanjutan dari food security itu yakni masalah kesehatan.
Dan pada bagian yang membingungkan, ada yang bingung membaca results-nya. Ternyata ini sama semua ya, kayak sebelah ya. Mungkin methods-nya asing. Jangan khawatir teman-teman, karena buat saya yang peneliti kualitatif, methods-nya itu juga bukan methods favorit saya. Tapi saya kadang-kadang juga tetap tertarik gitu ya untuk membaca bagaimana logika orang-orang kuantitatif bekerja gitu. Lalu pertanyaan lanjutannya, apa arti temuan studi ini untuk kebijakan level negara? Dan harapannya diskusi ini bisa terjadi dengan interaktif dan mendalam, santai tapi insightful. Semoga kita semua di sini nanti bisa sama-sama mencapai tujuan ini, begitu. Nah, untuk alur pada diskusi hari ini itu nanti kita akan melakukan section by section review. Jadi dari judul, background penulis, terus habis itu introduction, metode, hasil diskusi dan konklusi. Dan nanti saya akan mengundang di tiap section teman-teman untuk sharing apa yang kalian tangkap pada section ini dan apakah ada tambahan. Lalu juga setelah itu akan ada diskusi fokus tentang setelah kita sama-sama mereview bersama-sama section per sectionnya. Dan nanti ada breakout kelompok kecil yang dimana teman-teman bisa mendiskusikan refleksi relevansi paper ini untuk konteks di Indonesia atau juga ada catatan kritis. Lalu nanti ada pleno dan sintesis yang untuk menceritakan kembali hasil dari breakout group tersebut, terus penutup dan refleksi begitu. Nah, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung mulai ya dari overall structure-nya. Di sini saya udah menuliskan catatan-catatan berasa kayak kembali lagi ke kehidupan kampus ya, di mana baca jurnal dan nulis pakai stabilo dan juga pakai underline, catatan-catatan coret-coretan gitu. Nah, kalau kita lihat dari judulnya, Global and Regional Health Effects of Future Food Production Under Climate Change, a Modeling Study, kita bisa lihat ada skala analisis global dan regional, lalu pendekatannya modeling study, jadi artinya mereka tidak pakai data primer empiris langsung dari lapangan dalam artian penelitian kualitatif gitu ya, tapi simulasi model matematis berbasis skenario gitu. Tahun publikasinya sendiri Maret 2016. Dan mungkin yang buat saya highlight adalah bagaimana paper ini berargumen untuk kita melihat bukan hanya apakah dunia nanti cukup makan atau pertanyaan tentang food security, tapi juga bagaimana cara kita makan mempengaruhi kesehatan global. Jadi dia masuk ke pola makan manusia yang berubah dan kemudian berapa orang yang mati karena itu. Nah, mungkin aku berhenti sampai di situ dulu dan mengundang apakah dari teman-teman ada yang ingin menceritakan impresinya atau insight yang teman-teman temukan ketika membaca judul, membaca siapa saja penulisnya, lalu juga ini lumayan menarik ya strukturnya, dia nggak cuman abstrak yang biasanya satu paragraf saja, tapi langsung background, methods, findings, interpretation gitu. Apakah ada yang ingin share? Silakan raise hand. Kalau tidak ada mungkin aku tunjuk ya. Biar ada yang ngomong lagi selain aku. Mungkin yang tadi belum aku dengar suaranya ada dari Syah, SX Syah, siapa tuh? Bersedia share kah? Ya, halo, sorry. Halo Kak Gio. Ya, impresiku sih sebetulnya kayak terlalu apa ya istilahnya. Sorry, aku baru balik dari lapangan jadi masih mencoba masuk ke forum ini. Anyway, kenalin aku Sah, aslinya dari Sukabumi, Jawa Barat, tapi berkegiatan di Jogja dan Bandung di Sekolah Tani Muda dan Kaya Hara. Pertanyaannya punten Kak Gio, boleh diulang? Sebenarnya impresi ketika melihat judul dan juga struktur Ya. awalan ini. Nah, berarti impresiku ya ini, wajahku ini yang kayak, bentar, kita ini lagi di mana gitu. Karena ini kan bahasan-bahasan yang kemudian tadi ya menggabungkan antara, bukan menggabungkan, menghadapkan gitu apa yang ada di global dan regional.
Nah, aku sebagai yang kemudian seringnya bertemu dengan anak-anak muda yang ingin belajar memproduksi pangannya sendiri, kemudian juga bersama petani-petani yang kemudian kalau di Jogja itu stereotipnya itu kan nerimo ing pandum begitu. Ini menarik gitu untuk dibaca, cuman kayaknya aku harus entah naik dulu atau entah membenamkan kaki dulu gitu. Jadi impresiku ya sekaget dan sebingung ini gitu. Tapi menarik karena kemudian Kak Gio tadi menunjukkan gitu bahwa ini metodenya apa, kemudian data yang dipakai apa, dan kemudian yang menarik ini mayoritas penulis dari University of Oxford gitu. Otomatis ada arus pemikiran yang kemudian mungkin kita bisa jeli gitu. Apa sih yang mereka bahas dan mereka tawarkan begitu. Nah, kejelian itu kemudian yang kadang aku terlewat akhir-akhir ini begitu. Karena ya dengan siapa kita berkegiatan atau menghabiskan waktu itu kan sangat mempengaruhi ya bagaimana cara pandang dan kemudian tadi impresi yang akan muncul pertama kali. Mungkin segitu dulu Kak Gio sebelum teman-teman ikut bingung, jadi aku mau menikmati kebingunganku dulu. Ya, Thank you. terima kasih, Syah. Mungkin kita bisa mendengar dari teman-teman yang mungkin tidak bingung, ada nggak yang merasa tidak bingung, misalnya berasal dari background studi kuantitatif juga, atau studi pangan yang sudah familiar dengan isu-isu ini? Apakah ada? Sedikit Mbak, Ya, silakan. ya aku yang ini tadi juga. Ini kan di sini dibahas tentang dampak perubahan iklim itu konteksnya terhadap kesehatan di masa yang akan datang ya. Juga terkait dengan produksi pangan. Nah, jadi karena S1 aku itu teknologi riset pertanaman. Sebenarnya ngawur kebencanaan. Ini lagi persiapan studi lagi, makanya saya mendaftar di sini biar lebih paham. Nah, aku melihat sih sebenarnya memang ini kebetulan aku S3-nya insya Allah kalau bisa berangkat nanti Januari di Health and Nutrition juga di University Science Campus di Australia. Nah, ini kan penelitinya dari Oxford semua ya. Dan ada keterlibatan dari itu, tapi saya nggak tahu daerah pastinya Indonesia itu dimention di sini yang Mbak ikut nih dengan saya. Tapi yang pasti kan sangat luas ya 155 wilayah ya. Nah, dan ini dilakukan di 2016 di mana waktu itu pandemi COVID belum terjadi. Dan kita sudah menurut sepengetahuan saya dan dari yang saya ikuti di berbagai macam webinar sampai hari ini juga penelitian yang berkembang di Indonesia khususnya karena saya belum banyak bisa belajar dari bahasa Inggris. Nah, saya melihat sebenarnya manusia itu baru shocknya pada saat pandemi COVID 2019 sampai 2022. Nah, 2016 itu belum ada prediksi, tapi kalau Badan Dunia itu saya pelajari di 2019 itu punya banyak sekali rencana aksi dan upaya untuk tidak adanya kelaparan. Nah, ternyata sebenarnya yang membunuh itu benar bukan angka kelaparannya, tapi justru overweight yang mengancam itu adalah kelebihan karena pola konsumsi yang saya nggak tahu bahasa ini. Mohon maaf nanti nih kalau teman-teman lebih banyak yang mengerti. Karena memang pola konsumsi terhadap pangan yang tidak ramah lingkungan, kemudian ini kan ada fast food dan ada slow food, kemudian ada agroekologi. Nah, jadi sistem produksi yang seperti itu. Nah, kebetulan 2019 itu kan saya juga belajar dari fellowship itu tentang sistem pangan masyarakat adat, di mana pada akhirnya bukan semua ya, kebanyakan yang memahami agroekologi itu percaya bahwa sistem pangan masyarakat adat yang lebih berdasarkan pangan lokal, yang lebih ramah lingkungan, yang lebih sesuai dengan budaya, memahami nilai-nilai tradisi.
itu yang lebih berkontribusi terhadap kesehatan karena mereka makan dengan secukupnya lah gitu ya, tidak berlebihan dan memang memproses sesuai dengan kearifan dan tradisi mereka. Nah, dari berapa yang saya baca di paper ini, saya belum berani jauh ya Mbak. Saya bisa baru melihat bahwa memang sebenarnya ancaman terbesar itu adalah penyakit yang disebabkan oleh konsumsi pangan yang berlebihan atau tidak terkelola dengan baik. Itu sudah. Terima kasih. Terima kasih. Itu berarti sesuai ya dengan argumen paper dan penulis ini. Kita bisa geser ya Kintan ke bagian selanjutnya. Nah, jadi ini di introduction-nya ya, tadi beberapa poinnya adalah perubahan iklim itu mempengaruhi sistem pangan melalui produksi, distribusi, dan harga. Dan seperti tadi ditekankan, riset yang paling banyak itu fokus pada food security, cukup atau tidaknya pangan, tapi sedikit yang menghitung dampak kesehatannya secara langsung, berapa orang yang akan sakit atau mati karena perubahan pola makan dan berat badan ya, seperti yang tadi disinggung oleh Kak Nofrin. Nah, jadi dia ini di sini para penulisnya memproyeksikan angka kematian global berbasis model iklim dan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim melalui 3 faktor. Jadi penurunan konsumsi buah dan sayur, perubahan konsumsi daging merah dan proses yang diasosiasikan kalau konsumsi daging merahnya itu lebih kecil berarti lebih sedikit risiko faktor penyakitnya, lalu perubahan berat badan. Dan dampaknya tadi juga sudah disebutkan ya, dihitung untuk 155 wilayah di dunia di tahun 2050. Nah, dia ini menawarkan pendekatan baru di mana memperkirakan kematian akibat jalur tidak langsung perubahan iklim melalui pangan. Nah, dari situ boleh geser lagi nggak yang research in konteksnya itu? Nah, jadi biasanya mungkin studi-studi yang lain itu melihat apakah produktivitas pertanian, ketahanan pangan itu mencukupi dan apakah orang-orang itu bisa mengakses pangan sebagai sumber kalori. Jadi banyaknya melihat isu kekurangan gizi atau misalnya kurang akses terhadap pangan. Tapi di paper ini para penulisnya juga menawarkan bagaimana perubahan iklim ini berpotensi menyebabkan pergeseran besar dalam beban penyakit global lewat perubahan diet atau pola makan. Jadi, dan dia juga dari nanti metodenya, dia menunjukkan bahwa dampak kesehatan akibat perubahan pola makan ini ternyata bisa lebih besar dari dampak iklim yang langsung terasa, seperti panas atau gagal panen. Jadi ini tadi sudah kita bahas ya, mengapa penelitian ini bagi penulisnya itu penting dan cukup groundbreaking gitu ya, karena menantang temuan-temuan dari studi sebelumnya. Nah, apakah ada pertanyaan atau tanggapan sebelum kita masuk ke metode? Kalau nggak ada, kita lanjut ke metode dulu kali ya. Karena mungkin nanti juicy atau yang seru-serunya ada di bagian metode dan juga temuannya. Nah, ini untuk di metodenya. Nah, ini mungkin tidak semua dari kita bisa memahami rumusnya secara utuh ya. Karena kalau kita melihat artikel jurnalnya ini, asumsi-asumsinya aja itu banyak banget annex-annexnya gitu. Dan juga sumber-sumber datanya, keterbatasan-keterbatasannya, penulisnya ini menuliskan itu semua. Tapi setidaknya kita bisa melihat dari membaca artikel ini bagaimana para penulis ini membangun quote-unquote kebenaran ilmiah melalui logika model, mereka menjelaskan jenis asumsi, dan sumber datanya seperti apa. Misalnya yang pertama penulis itu mengasumsikan hubungan sebab akibat yang linear dan global dari sistem bumi, sistem sosial ekonomi, dan tubuh manusia. Di mana seperti yang teman-teman bisa lihat ya di grafik yang mereka post di artikel tersebut, mereka melihat bagaimana perubahan iklim itu artinya suhu dan curah hujan berubah yang akan berefek pada produktivitas pertanian yang menurun. Lalu jika produktivitas pertanian menurun, artinya harga pangan naik, maka konsumsi berubah, dan pola makan dan berat badan berubah, sehingga risiko penyakit kronis itu meningkat. Nah, di coret-coretan notes yang saya tuliskan di sini juga teman-teman bisa membaca apa saja arti istilah-istilah yang mungkin susah dipahami ya. Ini saya juga
mendapatkan bantuan dari searching engine dan juga AI. Jadi saya juga berusaha untuk memahami apa sih sebenarnya maksud-maksud dari istilah-istilah yang mereka gunakan di dalam menyusun model ini. Tapi secara sederhana itu tadi ya, bagaimana mereka menghitung bagaimana perubahan iklim itu tadi menyebabkan perubahan konsumsi yang akhirnya menunjukkan risiko penyakit kronis yang meningkat. Mungkin kita geser sebentar ya ke sebelahnya. Nah, di sini juga mereka pakai beberapa skenario. Jadi ada yang namanya representative concentration pathways atau skenario emisi gas rumah kaca dari RCP 2,6 itu artinya rendah dan mitigasinya itu berarti artinya dunia ini melakukan mitigasi iklim yang begitu kuat sehingga dalam skenario ini emisi di masa depan itu menjadi rendah atau 2,6 tadi. Mereka juga menggunakan skenario di mana RCP-nya itu 8,5, jadi tinggi. Kalau misalnya kita negara-negara, korporasi tidak ada perubahan gitu, terus mitigasinya gagal, berarti nanti emisinya di masa depan tuh tinggi. Itu yang skenario RCP 8,5. Nah, terus mereka juga menggunakan apa yang disebut shared socio-economic pathways. Selain skenario emisi tadi, mereka gabungkan dengan skenario pembangunan dunia. Jadi ada skenario yang sustainable, yang bagi mereka sustainable itu artinya pertumbuhan ekonomi tinggi, populasi rendah gitu. Terus yang middle of the road, yang SSP 2 itu berarti yang pertumbuhan ekonominya biasa-biasa aja. Terus yang SSP 3 itu yang fragmented, yang dia pertumbuhan ekonominya rendah dan populasinya itu banyak gitu. Nah, jadi ini ya, kalau kita geser lagi, kita lihat mereka ada skenario-skenario itu tadi, karena memang kalau di masa depan kan prediksi banyak gitu ya skenario yang mungkin terjadi. Jadi 3 model sirkulasi iklim, juga ada 2 model tanaman berbeda, skenario sosial ekonomi, kesehatan dari parameter risiko, dan hubungan body mass index dan diet. Terus mereka pakai namanya Monte Carlo simulations untuk memperkirakan tentang hasil. Jadi kayak diundi dan diuji berkali-kali selama 1000 kali itu untuk tahu berapa tepatnya hubungan antara konsumsi buah dan risiko stroke, seberapa besar penurunan hasil panen akibat suhu naik, berapa kenaikan harga pangan di tiap wilayah. Nah, terlihat membingungkan bukan? Mungkin kita buat teman-teman yang biasanya belajar kualitatif dan tidak belajar statistik dan angka-angka mungkin sedikit membingungkan ya. Mungkin kita bisa dengar bagaimana siapa di sini mungkin tadi belum ada yang jawab ya, siapa yang pernah belajar studi statistika mungkin. Apakah ada tanggapan tentang metode yang digunakan para penulis paper ini? Hmm, eh, kalau tidak ada mungkin aku tunjuk lagi ya. Dari Risha, apakah mau Iya, share? maaf Mbak. Iya, saya baru banget gabung Pedagogik. Saya sebenarnya dari Saintek juga nih, dari Food Technology. Jadi kurang paham kalau studi kualitatif mengenai ini, sosial budaya. Mau dengar dulu. Oke, tidak apa-apa. Dari Iya, Arya Wijaya mungkin kalau misalnya bukan dari kuantitatif juga nggak apa-apa, bisa share aja bagaimana pendapat kalian dengan metode seperti ini atau insight apa yang kalian dapatkan gitu. Dari Arya, apakah mau share? Oke. Halo Kak. Jadi kalau latar belakang studiku sendiri sebenarnya memang masuk ke lingkup agro ya, tapi nggak spesifik atau mungkin setidaknya belum pernah spesifik membahas soal pangan global. Jurusanku kebetulan teknologi industri pertanian dan mungkin tidak mendalami, tapi cukup familiar dengan statistik, terutama Monte Carlo simulation ini. Ya, pada dasarnya itu semacam ya itu tadi sih, kita bisa menjalankan secara berulang dalam sebuah iterasi
yang sangat besar. Kalau di sini dia pakai 1000 kali gitu, walaupun biasa pada beberapa kasus mungkin aku bilang 1000 itu masih agak sedikit gitu kalau dibanding beberapa riset sebelumnya yang pernah aku baca, biasa pakai iterasi sampai bisa puluhan ribu kali atau ratusan ribu kali gitu. Tapi ya ini yang mungkin menariknya sih, sebenarnya aku belum sempat baca detail, jadi cukup mengikuti dari penjelasan Kak Gio aja. Terus ya ternyata agak apa ya, agak surprise juga dikit kalau materi yang pernah diajarin dulu ternyata dipakai juga di sini. Kurang lebih begitu sih. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah dapat ya teman-teman ya, mungkin kita bisa move ke bagian temuan ya, mungkin yang akan mulai seru dan insightful. Jadi tadi sudah dibahas background-nya, lalu metodenya gimana, bagaimana dia fokus pada penurunan konsumsi buah dan sayur, perubahan konsumsi daging merah dan proses, lalu juga perubahan berat badan, yang kemudian dia hubungkan dengan tadi macam-macam skenario emisi karbon di masa depan, dan juga yang mereka sebut sustainable shared socio-economic pathways tadi ya. Nah, lalu kita masuk ke results-nya ya. Nah, di sini ada 4 figur, 2 tabel dan 2 grafik yang mereka tunjukkan untuk mempresentasikan temuan dari penelitian mereka ini. Jadi yang pertama ini kita bisa lihat mereka menunjukkan bagaimana konsumsi buah dan sayur naik 35,8 gram tanpa climate change. Artinya, nah ini naik, ini bisa dilihat ya dari angka ini ya, 342 menuju 378. Artinya kalau iklim stabil, konsumsi dunia itu naik 10%. Tetap naik gitu ya kalau iklimnya stabil seperti sekarang. Jadi menunjukkan itu ada dampak pertumbuhan populasi, ekonomi, teknologi, dan lain-lain tanpa pengaruh perubahan iklim. Kalau mereka bandingkan langsung dengan 2010, efek iklim akan tercampur dengan efek populasi, pendapatan, dan lain sebagainya. Makanya mereka itu membandingkannya tetap di 2050 ya teman-teman ya. Jadi ada referensi skenario tanpa perubahan iklim dan referensi skenario jika ada perubahan iklim gitu. Nah, dari temuan ini mereka juga melihat bahwa konsumsi buah dan sayur itu paling turun di Pasifik Barat, tepatnya di low and middle income countries atau negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Di situ ada penurunan sebanyak 3,8%. Sementara di negara berpendapatan tinggi, ini menarik juga ya, ada penurunan yang lebih tinggi bahkan, yaitu 3,9%. Nah, terus kita lihat juga di perubahan konsumsi buah dan sayur ini, perubahannya karena perubahan iklim ya, jadi mengisolasi pengaruh iklim dari faktor pembangunan lain. Jadi misalnya buah dan sayur itu turun dari 378 ke 363 gram, itu efek spesifik dari perubahan iklim, bukan efek waktu. Ini juga penjelasan tentang membaca grafik ini ya, yang kemarin saya juga, oh kayak gini ternyata maksudnya gitu. Nah, terus mereka juga melihat konsumsi daging merah itu naik 3,9 gram jika tanpa climate change dan turun 0,5 gram karena climate change. Dan konsumsi daging merah ini turun terutama di negara berpendapatan tinggi dan juga di low and middle income countries di Amerika dan Eropa, sekitar 0,8 sampai turun 0,9%. Tapi lagi-lagi mereka melihat ya kalau penurunan daging merah itu mereka asosiasikan dengan itu bagus gitu buat pola makan. Terus di bawahnya kita bisa melihat total ketersediaan kilokalori. Jadi kalau digeser ke bawah boardnya itu tanpa perubahan iklim, Kintan boleh geser ke bawah dikit nggak? Yang ininya biar kelihatan semua ini di zoom out kali. Nah, ya. Nah, jadi tanpa perubahan iklim, model ini memproyeksikan kenaikan 289 kilokalori orang per hari.
Lalu penurunan terbesar itu terjadi di Afrika, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. Nah, ini ya asumsi-asumsinya buah dan sayur itu dianggap baik untuk kesehatan. Karena konsumsi rendahnya itu terkait dengan risiko lebih tinggi untuk stroke, jantung, beberapa kanker, dan daging merah jika berlebihan dianggap buruk untuk kesehatan. Selain itu, mereka juga menghitung berat badan sebagai faktor risiko tambahan, bukan jenis makanan. Ada yang mau berkomentar mengenai satu temuan ini? Mungkin satu orang. Mari kita dengar dari Milata atau dari Ayunina mungkin, Ayunina. Halo, maaf ya, sebenarnya belum baca jurnalnya. Em, tapi kalau tadi dengerin nyimak 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 apa yang udah disampaikan sih, mungkin sejauh ini komentarnya, terutama tentang hasil ini, kira-kira kenapa cuma buah sama sayur sama daging merah? Apakah kalau kelompok pangan yang lain itu dimasukin juga nggak sih ke modelnya? Pengen tahu juga sih kira-kira kayak misalnya sumber makanan karbohidrat atau seafood, kelompok-kelompok makanan yang lain tuh dampaknya nanti kayak gimana dari climate change ini. Terus ini kan eh, kalau hasil umumnya kan menurun ya konsumsi ketersediaan si buah sayur sama maupun daging merah. Nah, ini tuh kira-kira apakah terkompensasi juga dengan misalnya peningkatan di kelompok makanan lainnya apa enggak? Belum tahu sih apakah ada dibahas di jurnal ini apa enggak, artikel ini apa enggak gitu. Iya, itu pertanyaan yang sangat on point dan bagus ya. Memang dia tidak melihat kelompok makanan lain. Jadi karena dia pertama-tama mengasumsikan bahwa berdasarkan riset-riset kesehatan gitu ya, yang paling mempengaruhi untuk faktor risiko baik itu meningkatkan atau menurunkan kesehatan adalah pola konsumsi buah dan sayur yang meningkat, yang lebih banyak gitu ya. Kalau di pola makan berarti kan nggak cuman buah sayur doang yang banyak, tapi juga daging merahnya ada juga, tapi tentu saja tidak berlebihan atau tidak melebihi buah dan sayur gitu. Mereka juga mengakui ya keterbatasan itu, bahwa mereka tidak, bahkan kayak buah dan sayur itu kan sangat beragam ya spesies Luas. dan jenisnya gitu. Makanya tadi benar juga bahwa memang sangat terbatas pada data-data yang mereka gunakan gitu, berhubungan juga dengan data yang mereka gunakan di metode ya. Jadi mereka juga sebutkan gitu kode-kode spesies buah dan sayur yang mereka gunakan untuk kepentingan penelitian ini begitu. Dan nanti kita akan sedikit membahas juga ya itu ya tentang Blue Foods tuh ada bacaan lanjutan juga dari teman-teman Bakudapan sama Foodagogik bagaimana pengaruh makanan laut misalnya gitu. Di chat tadi juga ada Adri, apakah mau mengutarakan secara langsung? Atau aku bacakan aja ya, ini juga Adri menyinggung tentang daging merah dan sayur berlebihan atau kurang itu baseline-nya dari mana, mengingat beda tempat, beda diet. Misalnya penduduk Mongol atau Sumba yang herding kuda liar juga makan banyak daging belum tentu tidak sehat. Kalau hidupnya masih nomaden gitu. Ya ini sama ya, kalau kita sebagai peneliti sosial kita tahu banyak konteks yang terjadi di luar kertas penelitian ini tuh rasa-rasanya memang banyak asumsi-asumsi yang mereka sudah jelaskan itu sangat questionable gitu ya. Oke, mari kita coba geser ke temuan selanjutnya yang bentuknya itu grafik. Kita kembali dulu ya ke memahami. Jadi tujuan dari section by section review ini adalah kita memahami dulu argumen dan isi yang ingin disampaikan, gagasan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Baru setelah ini kita bisa lebih banyak ulik ya, meskipun tentunya ketika membaca akan ada sangat banyak sekali pertanyaan. Nah, jadi kita mulai dengan cara membaca grafiknya dulu.
Jadi kalau teman-teman lihat di legendanya itu yang warna abu-abu itu fruit and vegetable consumption, jadi penurunan konsumsi buah dan sayur yang mereka asumsikan tadi berkontribusi paling besar pada kematian tambahan. Lalu ada red meat consumption yang warna merah, itu penurunan konsumsi daging merah yang mereka asumsikan mengurangi sedikit jumlah kematian. Dan kalau batangnya negatif atau ke bawah itu artinya avoided death atau kematian yang bisa dihindari. Lalu ada juga underweight yang warna abu itu kenaikan prevalensi orang underweight yang meningkatkan jumlah kematian juga. Sementara kalau yang overweight ketika dia ini kalau teman-teman lihat yang warna kuning ini di bawah 0 semua ya gambar batangnya. Nah, itu artinya penurunan prevalensi orang overweight yang menurut mereka justru menurunkan jumlah kematian. Begitu juga yang obesity itu menurunkan jumlah kematian. Dan kalau teman-teman lihat di grafik ini juga di bawah bar 0 semua ya. Dan total itu berarti jumlah bersih semua efek di atas. Yang bar naiknya ke atas itu artinya dia angkanya positif. Sementara kalau batangnya turun ke bawah itu artinya negatif. Terus titik merah itu totalnya gitu. Nah, kalau kita membaca grafik ini, maka total dampak globalnya kita bisa melihat bahwa di tahun 2050 yang batang paling sebelah kiri itu kan yang global ya, sementara yang sebelah kanan itu berdasarkan wilayah-wilayah yang mereka petakan. Di sebelah kiri kita bisa melihat tahun 2050 mereka memproyeksikan akan ada 529.000 kematian terkait perubahan iklim akibat perubahan faktor risiko diet dan berat badan. Jadi angka ini dihitung sebagai selisih antara skenario tanpa perubahan iklim dan dengan perubahan iklim. Kontributor terbesarnya lagi-lagi bagi mereka adalah penurunan konsumsi buah dan sayur. Terus penurunan konsumsi daging merah itu justru sedikit mengurangi kematian. Lalu di selanjutnya di kanan, kalau kita geser ke kanan, nah ini faktor berat badan itu lebih banyak orang underweight akibat penurunan kalori global, tapi juga lebih sedikit orang overweight dan obese. Dan kita lihat dari distribusi wilayah yang di panel B itu kematian paling banyak di Western Pacific, terutama China dan Vietnam, dan Southeast Asia, terutama India dan Indonesia. Di wilayah Afrika dan Asia Tenggara itu kematian lebih banyak akibat underweight, sementara di wilayah berpenghasilan tinggi seperti Eropa, Western Pacific, kematian lebih banyak akibat penurunan konsumsi buah dan sayur. Itu adalah insight dari diagram batang ini. Apakah ada yang mau berkomentar? Halo. Ya, silakan. Insight yang menarik soalnya ya memperlihatkan bahwa ketimpangan itu menghasilkan dampak yang sama-sama membunuh gitu, meskipun satu misalkan Northern Hemisphere kekenyangan, ternyata mereka bisa mati juga karena overweight. Aku komentar itu. Oke, iya menarik ya. Bagaimana meskipun di sini tingkat kematian mereka rendah, tapi paling banyak tuh karena kebanyakan daging merah. Nah, itu juga mungkin nanti bisa kita diskusikan ya. Kalau orang di negara-negara berpendapatan tinggi di Global North matinya gara-gara kurang buah dan sayur dan kebanyakan makan daging merah. Sementara kalau di Afrika, Asia Tenggara itu kebanyakan karena underweight gitu. Baik, mari kita lanjut ke yang peta itu, Kintan. Nah, di situ dia menunjukkan lagi ya, mempresentasikan lagi. Sebenarnya temuannya ini lebih ke berapa juta, per 1 juta penduduk di tiap negara itu ada berapa kematian. Dan lagi-lagi dia menunjukkan ya kematian akibat perubahan konsumsi buah dan sayur, dan kematian yang bisa dihindari akibat perubahan berat badan. Nah, kalau kita lihat insight-nya ini, jadi mereka menuliskan di temuan itu, sebagian besar negara atau 118 dari 155 negara itu mengalami peningkatan kematian terkait iklim, dan wilayah paling terdampaknya itu Western Pacific dan Southeast Asia, termasuk India. Meski India itu hitungannya South Asia ya, tapi sama mereka digabungkan ke Southeast Asia. Terus negara dengan dampak besar per juta penduduk itu Cina, India, Vietnam, Yunani, dan Korea Selatan. Nah, sekitar 37 negara itu justru mengalami penurunan bersih atau lebih banyak avoided death, terutama di Amerika Latin, Afrika bagian selatan, dan Mediterania Timur.
Di sini mereka menunjukkan bahwa pola konsumsi tadi yang komposisi buah, sayur, dan daging itu memberikan kontribusi terbesar pada kematian tambahan dibandingkan faktor berat badan. Lalu mungkin geser ke grafik terakhir. Nah, ini tabel ini tadi membandingkan berapa banyak kematian yang bisa dihindari dan berapa banyak kematian tambahan akibat iklim di bawah kombinasi berbagai pathways tadi ya, yang ada shared socio-economic pathways. Nah, jadi misalnya nih kalau kita lihat tulisan-tulisan catatan yang di sebelah kanan, tanpa climate change, tanpa perubahan iklim, kemajuan ekonomi dan pola makan itu menurunkan kematian sebanyak 1,877 juta, kira-kira 1,9 juta yang bisa dihindari kematiannya. Sementara dengan adanya perubahan iklim dengan skenario emisi tertinggi yang 8,5 tadi, itu kematian yang bisa dihindari itu hanya 1,3 juta. Jadi di sini temuannya adalah kalau misalnya emisi kita tetap tinggi, mitigasi iklim itu gagal, itu berarti semakin sedikit kematian yang bisa dihindari, berarti semakin buruk gitu ya kondisinya. Nah, terus ini yang mereka sebut-sebut ya, 529.000 itu selisih antara dua baris yang paling atas. Jadi ini yang RCP 8,5 ini 1348 dan 1877 itu selisihnya 529.000. Jadi maka dari itu mereka menyimpulkan bahwa ada 529.000 kematian tambahan akibat perubahan iklim pada skenario emisi tertinggi begitu. Jadi kalau saja di bawahnya itu di bawah board itu. Nah, ini makanya implikasinya untuk kebijakan itu kalau misalnya emisi terus naik dengan adanya kenaikan suhu, maka kematian tambahan itu akan semakin banyak. Kalau misalnya nanti skenario emisinya itu sedang, kematian terkait iklim bisa turun sebanyak 30%. Sementara kalau nanti skenario mitigasi ketat berhasil dengan teknologi negatif emisi, itu bisa menurunkan kematian hingga 70%. Dimensi sosial ekonomi menurut mereka juga menentukan jalur pembangunan berkelanjutan. Misalnya SSP 1 yang paling sustainable menurut mereka, dan di sini mereka mendefinisikan sustainable itu pertumbuhan ekonomi tinggi dan populasi rendah itu akan menghasilkan lebih banyak kematian yang bisa dihindari. Asumsinya karena tadi ya pola konsumsi, gizi, layanan lebih baik. Sementara untuk yang skenario pertumbuhan lambat, populasi tinggi itu akan lebih sedikit kematian yang bisa dihindari dan sistem pangannya itu lebih rentan gitu. Apakah ada yang mau berkomentar teman-teman? Mungkin ada yang mempelajari soal pembangunan itu apakah kalau aku sih kemarin pas baca skenario sustainable pathways-nya itu kayak kelejet-kelejet ya seperti sebagai peneliti studi pembangunan kritis. Karena kayak wow sederhana sekali begitu. Tapi kalau teman-teman yang lain bagaimana? Mungkin aku mau mendengar dari Agnes Irawati, apakah bersedia untuk share? Kalau tidak ada Bella yang tadi belum terdengar suaranya. Halo Kak, halo, halo. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, ini tuh, oh ya, nama saya Bella. Saya dulu background studinya tuh di teknologi pangan. Cuman ini baru banget belajar apa sih namanya baca jurnal tentang pangan dan sosioekonomi dan lain-lain. Terus ini tuh apa sih namanya? Jujur jujur aja nih kayak bingung juga sih Kak, kayak gimana gimana caranya dan pas aku lihat apa sih Kakak cara jelasin itu amazed gitu loh sama cara menjelaskannya karena aku apa ya jadi lebih paham gitu gimana cara interpretasi datanya gitu sih. Akan aku baca-baca lagi sih nanti. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, karena ini baru banget sih Kak, kayak bener-bener aku baru melihat modeling seperti ini gitu sih. Iya, tidak apa-apa. Sangat bisa Heeh. dipahami, juga merasakan. Iya, iya.
Baiklah, terima kasih teman-teman. Setelah section by section review yang cukup melelahkan, nah kita sekarang masuk ke bagian juicy-nya ya. Jadi adalah diskusi dari tadi udah masalah yang direpresentasikan paper itu sudah sedikit kita bahas. Mungkin kita bisa ada 2 prompt nih buat teman-teman yang ingin berpendapat ya, terutama yang belum berbicara. Pertama, menurut teman-teman asumsi apa sih yang mendasari argumennya? Dan apa yang hilang dari framing ini? Oh iya, aku lupa yang ada bagian 5 ini ya. Jadi ini sedikit sebelum masuk diskusi. Jadi ini tadi kita wrap up ya. Penulis ini menunjukkan hubungan kausalitas dari perubahan iklim yang berdampak pada perubahan suhu dan curah hujan, hasil panen menurun, mengubah komposisi diet tadi yang mereka fokuskan pada pola konsumsi buah, sayur, dan daging, juga berat badan, yang akhirnya itu berpengaruh pada risiko penyakit dan kematian. Dan skala efeknya itu food availability kalau dengan skenario perubahan iklim yang tinggi itu bisa menurun 3,2%, fruit and vegetable consumption menurun, red meat consumption pun menurun, dan jika diagregatkan, dihitung itu akhirnya menghasilkan 529.000 kematian kira-kira tambahan di 2050 akibat perubahan diet dan berat badan. Nah, implikasinya ini kemunduran sebesar 28% dalam nyawa yang seharusnya bisa dihindari akibat faktor risiko yang terkait pola konsumsi dan berat badan. Mereka juga ini ya berasumsi bahwa mitigasi emisi itu bisa mengurangi dampak itu hingga 30-70%, tapi bahkan skenario paling ketat pun menyisakan efek negatif. Lalu adaptasi yang disarankan itu mereka menyarankan untuk memperkuat program kesehatan masyarakat terkait pencegahan dan penanganan diet and weight related risk factors. Jadi bukan cuman ketersediaan doang, CCMBG ya, nggak cuman menyediakan doang, tapi juga pola makan dan pola gizinya itu diperhatikan. Dan disesuaikan juga per konteks wilayah. Misalnya dengan memperhatikan Asia Tenggara dan Pasifik Barat itu paling terdampak. Nah, ada juga di paper itu keterbatasan model yang diakui penulis, yang tadi sudah teman-teman singgung juga, seperti crop modeling yang terbatas, respon pasar yang sangat tidak pasti, hubungan BMI dan food availability, dan basis data global yang mereka menyadari memang terlalu agregat dan makro dan bisa menutupi ketimpangan internal dalam satu negara ya. Misalnya di Indonesia, Jawa, dan Maluku itu pasti berbeda gitu. Faktor yang belum dihitung juga mereka sebutkan seperti efek ekstrim cuaca, penurunan kualitas nutrisi, dampak perikanan peternakan, dan kejutan ekonomi pangan. Nah, dari overview itu tadi, yang kami harap juga bisa membantu teman-teman yang belum sempat membaca secara utuh jurnalnya untuk dapat the general idea dari artikel ini, kita bisa mulai diskusi ya. Sebentar saja mungkin asumsi apa yang menurut teman-teman mendasari argumennya dan juga apa yang hilang atau kurang dari framing ini. Misalnya tadi sempat disebutkan tentang blue foods, terus juga pola makan yang berbeda dari setiap konteks masyarakat. Apakah ada lagi yang ingin mengutarakan pendapat yang belum tadi siapa ya? Dari ada Ahmad Ashifa, apakah mau berpendapat, Sifa? Oh ya, silakan. Halo, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya, terdengar. Oh ya, terima kasih. Saya Siva. Maaf terlambat, teman-teman. Jadi saya ada kerjaan. Jadi saya mendengarkan dan cukup amazed juga dengan penjelasan Mbak Gio. Jadi lebih clear dalam memahami jurnal ini. Menurut saya, ketika ditanya apa asumsi yang hilang dalam artikel ini, menurut saya ini sih, apakah asumsi dari baseline data ini dan proyeksinya itu hanya memperhitungkan apa namanya pendapatan saja atau apa namanya laju pertumbuhan penduduk gitu sih. Soalnya aku juga menyaksikan gitu loh. Dengan apakah tadi ya Southeast Asia itu ternyata tetap naik-naik aja tuh red meat konsumsinya ya kayak gitu.
itu basisnya dari mana gitu, apakah ini apa dari laju pertumbuhan penduduk atau dari income kayak gitu sih sebenarnya yang aku kayaknya kok nggak dapat ya dari ini gitu sih. Jadi kayak dihantam semua gitu sih kayaknya sih yang aku masih belum paham Oke. gitu atau masih belum clear gitu sih gitu. Iya, Hmm. iya benar. Apakah ada yang pengen menanggapi pertanyaan dari Siva? Mungkin tadi yang ada teman yang belajar statistik itu, apakah itu memang praktik yang common gitu ya di statistik karena memang levelnya makro, tadi kan regional dan global, maka kayak mereka misalnya ngambil pertumbuhan ekonomi kan angkanya dari data OECD yang udah ada gitu. Dan mengkombinasikan macam-macam data agregat dari tadi kan dari kesehatan, perdagangan pangan, pertumbuhan ekonomi, skenario emisi. Tadi siapa ya yang dari ini? Apakah Adinan ya kalau nggak salah? Iya bukan. Apakah mau berpendapat Adinan? Kalau belum ada info dari Karin di chat box bahwa informasi terkait shared socio-economic pathways bisa dilihat di link ini. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mendalami lebih jauh apa asumsi-asumsi yang mendasari skenario-skenario tersebut bisa mengecek link itu. Apa ada lagi teman-teman yang ingin mengutarakan komentarnya sebelum kita masuk breakout group? Aku Ya, izin mau berpendapat boleh? silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Menarik sekali ya jurnalnya dan juga tadi penjelasannya. Saya salah satu yang mungkin belum selesai baca ya. Jadi tadi dari sesinya sangat insightful gitu. Sedikit mendapatkan gambaran for the background. Memang saya tidak ahli di bidang modeling juga gitu ya. Tapi di beberapa kesempatan pernah membaca beberapa jurnal yang terkait modeling juga. Memang pastinya gitu ya di modeling itu banyak sekali kekurangan dari segi tidak mencakup semua faktor yang berhubungan atau misalkan yang memang akan mempengaruhi gitu itu menurut saya sangat wajar di studi-studi modeling gitu karena memang keterbatasan kan kita memprediksi aja gitu ya asumsi. Nah tapi di jurnal ini juga memang salah satu kekurangannya mungkin ya karena saya juga backgroundnya di bidang pangan dan gizi adalah mereka hanya fokus pada ketersediaan dari sumber pangannya saja, bukan tidak juga mencantumkan dari segi zat gizinya. Dalam artian misalkan mungkin dari mereka maksudnya adalah si konsumsi buah dan sayur itu diibaratkan dengan banyaknya konsumsi serat dan vitamin gitu ya, mungkin ya asumsi saya. Dan red meat itu mungkin lebih kepada protein. Di samping memang di area apa namanya western countries gitu ya, Eropa, Amerika konsumsi red meat itu dari dulu memang sudah dicanangkan adalah konsumsi yang berbahaya bagi iklim juga gitu ya. Sedangkan di Indonesia, Asia dan lainnya itu justru konsumsi red meat itu masih sangat rendah gitu, bahkan maksudnya masih kurang sebenarnya. Jadi isu-isu terkait pengurangan konsumsi red meat itu menurut saya agak kurang pas untuk di daerah Asia gitu karena sebenarnya kita justru masih butuh konsumsi itu lebih banyak gitu. Tapi lagi-lagi pada akhirnya menurut saya salah satu kesimpulan dari jurnal ini juga adalah meng-highlight bahwa yang penting itu adalah seimbang gitu. Jangan ada yang terlalu kurang ataupun terlalu berlebih gitu sih. Jadi mungkin for the context juga karena yang saya lihat ini kan jurnal tahun 2016 gitu ya. Dan sekarang kalau nggak salah sekitar tahun 2020-an itu mulai ada juga salah satu metode gitu ya untuk menilai namanya nutrition LCA. Itu juga untuk mengkaitkan antara nutrition dan juga efek dari dampak lingkungan. Nah, mungkin nanti itu juga bisa membuat penjelasan dari jurnal ini bisa lebih nanti ke depannya akan ada penelitian yang lebih advance lagi gitu sebenarnya. Itu sih, thank you. Oke, terima kasih Shiva. Sangat insightful juga buat aku dan aku yakin buat teman-teman yang lain juga. Ada Adinan di chat box, apakah mau mengutarakan secara langsung?
Iya Kak, jadi tadi kepikiran aja sih, karena kan tadi disinggung soal proyeksi berkurangnya sayur dan buah-buahan gitu ya, dan bisa berdampak ke apa kesehatan gitu manusia gitu. Aku juga kepikiran, ya apakah itu juga segaris dengan meningkatnya konsumsi makanan cepat saji dan makanan ultra proses gitu ya, sehingga makin berdampak dan berkali-kali lipat ke kesehatan manusia gitu ya. Iya betul, itu juga yang aku kemarin sempat bertanya-tanya ya, meskipun ada disebut kayaknya di awal-awal itu raw and processed meat, red meat, tapi kayak tidak terlalu dibahas gitu ya, bagaimana misalnya processed food itu misalnya di buah dan sayur juga ada yang proses dan dampaknya seperti apa gitu. Itu juga yang kemarin sempat aku pikirkan ketika membaca. Ada lagi teman-teman terakhir sebelum kita masuk ke breakout group. Silakan Syah. Apakah sudah lebih tidak bingung setelah ikut berdiskusi? Iya, thank you Kak Gio. Kalau aku mungkin karena asumsi dasarnya ya, tadilah data, kemudian metode dan lain-lain gitu. Eh, ya aku concern ke pertanyaan itu sih, daging merah dan sayur. Tadi kan sempet sorry aku lupa apa yang yang menyampaikan soal Siva ya kalau nggak salah, yang menjelaskan tentang kalau ini adalah sumber serat, kemudian ini adalah sumber protein dan lain-lain itu. Nah, aku jadi concern ke udah sudah sudah ditanggapi juga sama Kak Gio, betul. Jadi ya kita bicara buahnya pun kayaknya perlu dipertanyakan cara produksinya begitu. Karena dari sumbernya dulu nih genetiknya si misal daging merah kan kambing, domba dan kemudian sapi misalkan. Ya itu kita patut apa istilahnya jeli juga di sana gitu bahwa sapi-sapi lokal kita kemudian sudah terberangus kan dengan dari sebelah gitu. Nah kemudian sayur dan buah pun kemudian ada banyak yang apa sih istilahnya GMO ya. Gitu. Nah itu yang kemudian ya sudah lebih bisa masuk, ternyata senang berada di forum ini. Jadi sudah aku sampaikan di chat dan sudah ditanggapi dengan apik juga oleh Kak Gio. Thank you. Oke, terima kasih Syah dan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya kita ada waktu 10 menit untuk breakout group menjadi kelompok kecil, di mana nanti teman-teman akan dibagi menjadi kira-kira 5 kelompok ya. Ini ada sekitar 15 orang, jadi sekelompok bisa 3-4 orang. Nanti teman-teman Fudagogik dan Bakudapan akan mengalokate teman-teman ke breakout group. Terus promnya adalah refleksi relevansi temuan artikel ini untuk konteks Indonesia dan juga catatan kritis yang tadi sudah dibahas, tapi mungkin jika teman-teman ingin diskusi yang lebih spesifik lagi tentang bagaimana relevansinya di Indonesia itu bisa. Nah, nanti tiap kelompok menyiapkan 2 poin kunci yang bisa dipresentasikan dan di-share di pleno ketika balik lagi ke pleno Zoom ini gitu. Silakan teman-teman Bakudapan dan Fudagogik untuk memasukkan teman-teman ke breakout group.
Mbak, minta tolong aku terlempar, Mbak. Minta tolong dimasukin ke grup satu lagi, Mbak.
Sebentar lagi akan kembali ya Mbak Gio, teman-teman. Teman-teman kembali. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Nah, setelah tadi teman-teman berdiskusi dalam kelompok kecil, mari kita dengarkan 2 take away sekali ya, yang poin kunci yang tadi hasil teman-teman diskusi. Kita mulai dari kelompok pertama. Tadi aku lihat ada dari Adinan, kelompoknya Adinan. Siapa yang ingin men-share hasil diskusi kelompoknya? Mungkin aku ya izin merangkum tadi sebenarnya kayaknya masih ada yang kurang ya, tapi mungkin nanti teman-teman bisa ada yang nambahin. Mungkin 2 poin utamanya adalah yang pertama terkait meng-highlight tadi ya masih adanya kurang apa namanya, sebenarnya yang utama bisa direfleksikan adalah dari data yang Southeast Asia pastinya gitu ya. Untungnya dia selain dia nge-highlight global, dia juga meng-highlight setiap daerah regions gitu. Salah satunya adalah Southeast Asia yang ada Indonesianya gitu. Jadi itu juga bisa menjadi highlight kita gitu. Walaupun memang tadi lagi bahwa konsumsi sayur dan daging merah pun sebenarnya masih kurang gitu ya di Indonesia. Tapi memang apalagi yang di highlight juga adalah karena ini modeling gitu ya, jadi kita nggak bisa banyak berkomentar terlalu jauh juga gitu, tapi mungkin menjadi gambaran juga bahwa sebenarnya uh, memang benar ada disparities yang cukup signifikan gitu antar setiap negara. Kemudian yang kedua tadi terkait bagaimana kebijakan ke depan harapannya itu bisa lebih adaptif terhadap perubahan iklim gitu. Salah satunya adalah meng-highlight bagaimana lahan hijau yang ada di Indonesia sendiri yang khususnya untuk pangan itu tetap memang dipertahankan dan juga di eksplorasi dalam artian bukan dieksploitasi gitu, tapi dieksplorasi untuk mencukupi kebutuhan yang ada di masyarakat sekitarnya gitu. Mungkin tadi diskusinya bisa lebih panjang gitu, tapi tadi terbatas ya. Mungkin dari tadi ada yang mungkin ingin ditambahkan dari kelompok 1, silakan. Silakan, apakah kelompok 1 ada yang ingin memberi tambahan? Boleh saya bentar. Oh ya tadi ya menarik sih yang disampaikan kakak dari kelompok 1 soal ya harapan-harapan tadi gitu. Tapi kalau lihat dari saat ini gitu di level nasional ada kebijakan makan bergizi gratis gitu. Jadi aku kira itu nggak bisa dilepaskan dari pembahasan malam ini gitu bahwa ya kalau dilihat malah makan bergizi gratis isinya malah makanan-makanan yang ultra proses gitu. Misal itu yang bisa jadi malah membuat siswa bisa kena obesitas gitu ya. Jadi itu kayaknya harapan-harapan kita di kelompok 1 ya maksudnya masih sangat jauh dari itu ya, gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2 bisa menceritakan hasil diskusinya, lalu jika ingin menanggapi dari kelompok 1 juga boleh. Jadi kelompok 2 kalau nggak salah kelompoknya Adri ya? Mungkin yang lain yang menjawab aku tadi rada kurang fokus. Jadi teman-teman kelompok 2 silakan. Whatever. Kak Ayu Nina, Nanti silakan. kayaknya perlu ditambahin sama Kak Syah kali ya. Kalau aku tadi salah satu yang kita bicarakan itu
tentang prediksi peningkatan underweight. Terus kalau setahu kami di hasil SSGI survei status gizi Indonesia yang terbaru itu surveinya cuma untuk kalangan balita sih. Memang underweight ini justru jadi masalah yang proporsinya datanya itu meningkat dalam setahun terakhir. Padahal masalah kekurangan gizi yang lainnya itu yang dalam bentuk stunting dan wasting itu udah menurun dan underweight itu udah masih meningkat. Jadi kami berpikir apakah mungkin juga ini menunjukkan bahwa modelingnya itu sesuai gitu karena kan modelingnya dilakukan tahun 2016 terus sekarang udah sekitar 1/5 jalan menuju 2050 dan memang di Indonesia juga eh, terlihat meningkat, ada peningkatan underweight walaupun cuma di populasi balita gitu. Itu jadi salah satu yang kita tangkap tuh kalau ini hasil temuan modeling itu sebagai semacam warning bagi kita kalau di masa depan ya kalau nggak ada perubahan yang lebih baik, nantinya dengan adanya climate change ini ya makin parah masalah kekurangan gizi, terutama underweight, dan juga eh yang lainnya itu, poin yang lainnya yang kita bicarakan juga tentang eh konsumsi pangannya ya, terutama konsumsi sayur buah, em, dimana kita eh tadi kalau yang ada yang menyampaikan tadi di grup kita itu kalau memang sebaiknya kita harus menanam menanam apa yang kita makan dan memakan apa yang kita tanam gitu. Jadi harus sesuai dengan em, konteks lokal di wilayah kita gitu. Mungkin silakan nih yang lain kalau mau menambahkan, melengkapi. Aku menambahkan, sorry masuk terus. Eh, Tadi kan selain menanam yang kita tanam sama memakan yang kita, yaitu eh, hal yang perlu diperhatikan adalah kayak kita tidak bisa lepas dari supply chain global gitu. Kayak kita pengennya menanam apa yang kita makan dan memakan apa yang kita tanam, tapi susah kalau misalkan tanahnya ternyata dapat land grabbing terus, misal tadinya hutannya jadi pohon sawit gitu kan, jadi kayak akhirnya harus bergantung kembali kepada ekspor pangan kayak gitu sih. Jadi memang kayak tidak bisa sendirian soal pangan ini. Begitu. Oke, terima kasih sangat menarik ya. Tadi ada satu dari Kak Ayu tadi meng-highlight ada tren yang juga Kak Ayu lihat ya dari peningkatan underweight itu. Jadi menunjukkan juga mungkin salah satu value-nya yang studi global ini bisa ngeliatin kayak pattern di skala yang memang makro itu tadi untuk melihat pattern umum. Terus Adri tadi juga sama-sama ini ya isu struktural ya, bagaimana ketika kita masih hidup dalam kapitalisme, masih banyak land grabbing dan rantai nilai global yang masih menguntungkan segelintir orang-orang kapitalis di negara dunia utara itu akan susah ada perubahan dan tentunya nanti tren yang lebih besar tadi juga bisa dibaca dari kacamata ekonomi politik kritis gitu ya yang tadi diceritakan Adri. Nah, selanjutnya dari kelompok 3, apakah ada satu orang yang ingin mewakili untuk menceritakan hasilnya? Halo, kalau dari kelompok 3, tadi banyak ngobrol tentang gimana studinya bisa dirubah untuk lebih relevan ke Indonesia gitu ya. Jadi kita diskusi kalau bisa disesuaikan dengan habit makan orang Indonesia yang mungkin nggak banyak daging merah, tapi lebih ke ikan karena di pesisir gitu dan mungkin tahu, telur atau ayam pun juga bisa jadi indikator yang lebih sesuai gitu. Dan karena mungkin nasi jadi em, kita selalu makan nasi gitu ya, jadi ada inkorporasi sumber karbonya gitu yang bisa jadi indikator. Terus satu lagi kayak misalnya
kepikiran UPF gitu ya. Tadi ada yang udah mention UPF. Kepikirannya kalau misalnya climate change-nya ini meningkat dan memperparah, mungkin sayur atau protein jadi lebih mahal atau tidak aksesibel. Jadi makanan UPF yang bersumber dari perusahaan besar yang supply chain-nya masih bisa bertahan tuh jadi kita lebih gampang beli gitu. Jadi misalnya Indomie gitu kan paling affordable gitu ya. Dan sangat accessible gitu. Jadi bisa jadi indikator gantian gitu. Dan mungkin satu catatan kritis yang tentang sustainable development scenario ya yang SSP itu tentang kayak development dalam konteks apakah gitu yang misalnya apakah sustainable development dalam definisi EU regulation atau local atau lebih ke local production itu jadi sesuatu yang terpikir juga. Kalau ada yang orang lain dari kelompok 3 mau menambahkan silakan. Silakan, ada lagi dari kelompok 3. Oke, jika tidak ada, kita bisa lanjut ke kelompok 4. Silakan dari kelompok 4, siapa yang ingin menyampaikan? Oke, mungkin aku izin menyampaikan ya. Tadi dari kelompok 4 kami pada dasarnya istilahnya berpendapat satu hal yang sama. Kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah relevansi yang terkait dengan kondisi Indonesia saat ini dari hasil jurnal tadi. Tadi kami bertiga istilahnya sepakat untuk berefleksi pada istilahnya menyadari tentang bagaimana kita sebenarnya sangat biodiversitas, sangat kaya akan kearifan pangan lokal, tapi itu tidak dimanfaatkan dengan cukup baik setidaknya hingga saat ini oleh pemerintah khususnya, dan mungkin masih banyak yang belum sadar juga tentang misalnya bagaimana kita bisa memanfaatkan pangan lokal ini untuk sebagai istilah langkah dalam beradaptasi menghadapi efek dari perubahan iklim. Begitu, karena tadi kalau dilihat datanya, faktor paling besar di hampir semua region di global itu setidaknya 2, yang underweight dan food and vegetable consumption gitu, dan ya khususnya Asia ya, Asia Tenggara, dan ya sudah dipastikan Indonesia berperan besar dalam itu karena dari jumlah penduduk juga sangat besar di Asia Tenggara, dan di situ juga terlihat hasilnya adalah yang paling tinggi underweight abu-abu itu, dan yang kedua fruit and vegetable consumption. Dan walaupun seperti mungkin yang kita udah tahu, jadi rahasia cukup umum juga kalau konsumsi red meat di kita masih rendah, tapi justru ternyata faktor itu hampir tidak terlihat gitu loh untuk di bagian region Southeast Asia. Bahkan di region-region lain, kalau nggak salah tadi di high income country, justru faktor red meat consumption itu yang malah berada di bawah minus gitu, artinya menghindari risiko kematian gitu. Dan ya setidaknya ini bisa memberikan kita pandangan bahwa ya kita tadi kembali seharusnya bisa sadar akan betapa kayanya, betapa diverse-nya gitu kearifan pangan lokal kita yang sebenarnya bisa kita jadikan sumber nutrisi sehari-hari gitu sebagai langkah untuk dalam beradaptasi menghadapi perubahan iklim. Begitu. Kurang lebih mungkin seperti itu. Kalau ada teman-teman dari kelompok 4 yang ingin menambahkan, dipersilakan. Mungkin aku mau menambahkan sedikit. Makasih Kak Arya atas penjelasannya. Tadi juga kami bahas soal mengkritisi soal food estate, proyek food estate gitu ya, di mana proyek itu tuh menjalankan sistem yang namanya monokultur atau menanam satu jenis tanaman aja di lahan yang sama selama
dalam kurun waktu tertentu, di mana itu merupakan antitesis gitu ya dari biodiversitas yang Kak Arya jelaskan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa monokultur itu efeknya pertama karena bisa menghilangkan biodiversitas, dia juga bisa menurunkan degradasi tanah ya karena mungkin tidak sesuai dengan jenis tanaman lokal yang seharusnya ditanam di lingkungan itu gitu. Dan karena dia menurunkan degradasi tanah, maka akan menurunkan kesuburan tanah itu sendiri sehingga nantinya akan berdampak pada produktivitas sayuran yang dihasilkan yang mengakibatkan gagal panen dan lagi-lagi akan menurunkan jumlah produksi sayuran yang bisa kita konsumsi gitu. Yang kalau direlevansikan di jurnal ini maka akan berakibat pada kesehatan yang menyebabkan angka kematian yang tinggi. Gitu sih. Mungkin dari aku itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat menarik ya tadi hasil diskusi teman-teman ya. Bukan hanya dari mulai tadi yang paling mungkin yang paling kecil atau mikro seperti kandungan di dalam buah sayur dan keberagaman jenis-jenis daging, buah dan sayurnya, bagaimana dia dengan processed foods, lalu juga terhubung dengan sistem yang lebih luas ya, seperti sistem produksi monokultur tadi yang ternyata terbukti juga mengurangi tingkat biodiversitas yang akhirnya berdampak juga ke pola konsumsi kita dan ke dampak kesehatan begitu. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin di sisa beberapa menit ini ada yang ingin mengungkapkan feedback mengenai proses diskusi untuk future improvement untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Teman-teman yang lain mungkin bisa juga menuliskan di chat ya, check out dan feedbacknya bagaimana perasaan setelah diskusi hari ini. Mungkin bisa juga dibandingkan dengan sebelum diskusi, lalu feedback mengenai proses diskusinya untuk perbaikan di acara-acara jurnal club selanjutnya. Sebagai penutup mungkin ada satu orang yang ingin mengutarakan check out-nya. Mungkin ada nggak yang belum bicara sama sekali? Atau udah semua ya? Kak Yuwinda mungkin mau check out. Di chat box itu feedbacknya Adri ada automation email untuk mengingatkan membaca paper yang sudah dikirim di email pertama ya. Oke, noted ya teman-teman. Yang lain ada yang pengen check out lagi? Kalau nggak ada, mungkin aku balikin ke Kintan kali ya. Nanti teman-teman bisa mengungkapkan feedbacknya itu ke feedback nggak harus negatif sih, positif juga boleh ke emailnya teman-teman Baku 8 sama Fudagogik. Jadi biar kita juga mendapatkan feedback response gitu. Oke, terima kasih semuanya. Saya belajar banyak sekali hari ini ya, bukan cuma dari papernya, tapi juga dari diskusi yang seperti saya sebutkan tadi, sangat beragam perspektifnya dan jadi sangat kaya dan baru juga bagaimana kita melihat sistem dunia kita dari lensa pangan ya dan pola makan dalam konteks paper yang kita bahas hari ini. Saya kembalikan ke Kak Kintan, silakan Kak. Terima kasih banyak Mbak Gio. Sebelum acara Jurnal Club ini ditutup, sekarang mungkin kita mau dokumentasi dulu ya. Buat teman-teman yang berkenan, mungkin bisa membuka kameranya untuk foto bersama. Dia boleh dibantu ya. Ya, udah siap semuanya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak dia. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Gio yang telah mengajak kita berdiskusi dan mengkritisi nih mengenai jurnal modeling yang memang sedikit rumit
ya teman-teman untuk dimengerti, tapi mudah-mudahan dengan adanya sesi jurnal club kali ini kita membaca artikel ilmiah ini bersama-sama, kita mendapatkan perspektif yang baru mengenai ya tidak hanya studi modeling tapi juga bagaimana sih relevansi hasil dari. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat dan perspektif baru untuk teman-teman, tidak hanya untuk kehidupan profesional tapi juga mungkin kehidupan personal teman-teman dan apa saja yang dapat teman-teman lakukan terutama sebagai konsumen untuk mencapai transformasi sistem pangan berkelanjutan. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Jurnal Club bulan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Rekaman Jurnal Club ini nanti dapat diakses di channel YouTube-nya Fudagogik. Sekian, terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam, sampai ketemu lagi semuanya. Dadah.